kami dari S1 Farmasi kelompok 5. Perkenalkan, saya Jennifer. Dan saya Natania. Hai, nama aku Yesi. Aku Kena. Aku Lufe. Pada kesempatan kali ini, kami akan mewawancarai teman kami terkait pandangan dosa dalam agama mereka masing-masing. Halo semuanya, aku Atali Joen, aku menganut agama Buddha. Halo, aku Prita Selina, aku beragama Islam. Halo, perkenalkan nama saya Eden, saya beragama Islam. Halo, nama aku Yasmina, aku agamanya Islam. Halo, aku Sasha, aku juga agama Islam. Wah, bagus banget pertanyaannya nih. Mungkin dari aku dulu kali ya. Menurut aku nih, dosa itu tindakan yang kita ambil yang melanggar suatu aturan. Nah, kalau di Buddhis, contohnya tuh ada 5. Jadi kita nggak boleh membunuh makhluk hidup, nggak boleh mencuri, tidak berperilaku seksual yang salah, tidak berbohong, dan tidak mengonsumsi zat yang menyebabkan kehilangan kesadaran. Kalau dari Buddha sendiri nggak ada tuh yang namanya dosa, kita tuh adanya karma buruk. Jadi kalau dianalogiin, apa yang kita lakukan hari ini bakal mempengaruhi hasil buah yang otomatis buahnya juga kita makan kan. Jadi kayak gitu sih. Kalau menurut aku, dosa itu segala perlakuan yang melanggar perintah Allah dan ajaran Islam. Nah, di Islam itu ada dosa kecil sama dosa besar. Dosa kecil itu bisa dihapus dengan cara beribadah, ya seperti sholat. Contoh dosanya itu seperti berkata kasar. Tapi kalau misalnya dosa besar, itu dia konsekuensinya lebih berat. Contohnya itu seperti berzina, munafik, dan syirik. Menurut saya dosa itu ya sebuah tindakan atau kelakuan yang secara moral itu kan tidak bagus. Lalu beberapa contoh mungkin kayak hal-hal yang seharusnya secara lagi moral itu tidak dilakukan, seperti mencuri barang ataupun yang mungkin yang sangat ekstrim ya, contohnya itu berzina. Lalu untuk pandangan dosa dalam agamaku ya pasti harusnya dijauhkan, harus menjauhi perbuatan dosa. Kalau menurut aku, dosa itu segala perbuatan yang melanggar perintah Allah sama Rasulullah. Contohnya itu seperti sombong, gak bersyukur, meninggalkan sholat, berbohong, sama ngeremehin orang lain. Kalau dalam Islam itu dosa nggak relatif sih, karena sudah ada standarnya yang jelas di Al-Quran sama di hadis. Oke, kalau misalnya dari aku, kurang lebih sama dia. Jadi kalau misalnya dosa itu, biasanya kalau dari kita di kitab-kitab tuh udah dikasih tahu kalau misalnya pelanggaran yang dilarang tuh apa sama yang disuruh tuh apa. Jadi kalau misalnya kita menentang dari yang perintahnya itu, kita berarti ngelakuin dosa. Nah, buat contoh-contohnya sebenarnya simpel aja sih, kayak misalnya sombong, gampang bohong, curang, atau kayak ngerasa dirinya lebih baik daripada orang lain, juga itu termasuk dosa. Menurut saya dosa yang sekarang sangat normalisasikan itu dari pengalamanku, aku juga baru tahu ya, itu saya juga lumayan sangat kaget, yaitu berzina, yaitu berhubungan seksual di luar pernikahan ya. Aku juga baru tahu ternyata banyak orang kenalanku itu kebetulan sudah melakukan hal kayak gitu. Dan meskipun mereka juga udah kayak beragama, kan di Kristen juga tidak boleh kan sebenarnya. Dan juga ada yang beragama Islam, namun meskipun gitu ternyata mereka sudah melakukannya. Saya itu pas belajar itu aku kaget, sangat kaget sih jujur. Karena bukan hanya teman dekat, tapi banyak orang yang aku tahu sudah melakukan hal itu. Jadi saya sendiri sebagai orang Islam yang memang dekat dengan agamanya, ya kaget ya, kayak wah kok bisa ini gitu. Iya, sekarang emang ada beberapa dosa yang udah mulai dinormalisasi, kayak kesombongan sama nggak merasa nggak butuh orang lain. Itu sering dianggap kayak bentuk percaya diri atau mungkin kayak mandiri ya. Padahal kalau dalam Islam, jika sampai merasa kayak paling benar atau nggak butuh orang lain, itu termasuk udah kesombongan yang dilarang. Ya, aku itu nambahin juga, kalau misalnya dari yang tadi aku merasa diri yang paling benar, itu juga bisa juga kalau misalnya kamu ditegur nih sama orang, tapi dia kayak ngapain sih ngatur gitu. Itu juga termasuk ke dosa juga, karena kan kita diarahin buat yang benar, tapi kita malah nyuruh orang lain lagi gitu. Oke, mungkin dari aku, kalau yang aku merasa ya udah dinormalisasikan ini, kalau dari Pancasila tadi ya, mulai melanggar yang keempat dan kelima, yaitu berbohong sama mengonsumsi zat-zat yang menghilangkan kesadaran. Menurut aku itu mulai dinormalisasikan ya di masyarakat ini, apalagi Gen Z. Kalau ditanya kenapa, pengaruhnya mungkin karena kebiasaan, terus lingkungan, dan mungkin budaya mereka ya, gitu sih.
Kalau menurut aku ada sih beberapa dosa yang memang sekarang tuh udah mulai dinormalisasikan. Salah satunya tuh kita suka ngerasa paling benar, sehingga kayak orang lain cenderung kita rendahin. Nah, kalau di dalam Al-Quran, Allah itu melarang keras gitu buat sombong, apalagi ngerendahin orang lain. Tapi ya balik lagi sekarang itu banyak banget dinormalisasiin sih. Tapi aku penasaran deh, kalau menurut pandangan agama kalian, dosa itu kayak gimana sih? Aku juga penasaran tuh, gimana sih? Menarik banget sih pertanyaannya. Jadi mungkin aku jelasin sedikit ya tentang dosa di agama kita gitu. Pertama-tama itu dosa itu ada dosa asal. Jadi dosa asal itu berasal dari Adam dan Hawa yang pertama kali ngelakuin dosa. Jadi kita tuh sebagai manusia sebenarnya udah punya natur dosa. Dimana tuh kita pasti punya keinginan gitu loh untuk melakukan dosa, baik dari pikiran, dari hati juga gitu. Nah kemudian dosa itu kalau menurut agama kita adalah kelakuan yang melanggar perintah Allah, kemudian juga yang membuat kita tuh jauh dari Allah itu namanya. Nah, jadi dosa itu tuh bukan cuma tentang seberapa besar pelanggarannya aja, dan justru dosa itu nggak relatif karena kita punya standar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Seperti yang tertulis di Yohanes 14 ayat 6, di mana akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Sehingga itu menjadi dasar kita kalau misalnya Tuhan itu merupakan standar kita. Sehingga harusnya manusia itu bisa semakin serupa dengan Yesus dan tidak mengikuti standar-standar dunia. Oh, berarti kita tuh pandangannya emang beda-beda ya tiap agama ya? Iya, bener banget. Nah, tapi kita sebagai manusia itu tidak terlepas dari dosa. Jadi pastinya di dalam kehidupan sehari-hari kita masih bisa jatuh dalam dosa. Apalagi di kehidupan sekarang yang dimana godaan itu makin banyak. Maka dari itu kami ada membuat sedikit ilustrasi di mana itu akan menjelaskan langkah-langkah cara mematikan dosa. Oke, jadi boleh dilihat dulu mungkin posternya. Nah, di sini adalah kita cara mematikan dosa tentang keangkuhan hidup. Sebelumnya aku mau tanya dong ke kalian, menurut kalian keangkuhan hidup atau kemandirian palsu itu termasuk dosa atau enggak sih? Boleh dijelasin? Kalau melihat isi poster seperti merasa paling benar atau nggak mau kritik atau tidak bersyukur, aku rasa hampir semua orang pernah ngelakuin itu, termasuk aku. Kalau dalam Islam itu udah termasuk dosa ya, karena ada unsur kesombongan dan gak nyadarin bahwa semua yang kita miliki itu berasal dari Allah. Kayak aku lagi nambahin kalau misalnya tentang dosa tadi, kan juga kemandirian palsu itu bisa kayak dia sampai bilang abang ngerasa dia nggak butuh Tuhan gitu. Nah itu kalau misalnya di agama kita Islam itu tuh termasuk komunikasi juga, dimana kita tuh mempercayakan orang mau di luar dari Tuhan gitu. Itu jadi udah termasuk dosa besar. Nah terus kalau misalnya kemandirian palsu di kami itu juga bisa dijelasin kayak misalnya dia tuh misalnya ditantangin sama beberapa hal, nah itu dia jadi kayak ngapain sih percaya kalau misalnya yang aku minta pun gak kabul-kabul gitu. Nah jadi emang itu udah menurut aku udah dosa besar juga sih kemandirian palsu. Setelah saya lihat poster ini, yang dimaksud tadi keangkuhan hidup itu maksudnya independen dari mindset yang stoik atau sombong. Nah menurut saya jika seseorang mempunyai sifat mindset yang stoik dan independen, itu kebetulan bagus. Itu membuktikan bahwa dia sendiri tidak membutuhkan orang lain, dan tapi bukan berarti dia sombong, tetapi lebih karena dia mampu untuk menantangi kekerasan dan bebannya hidup dia sendiri. Nah, jadi aku mau jelasin keangkuhan hidup yang di sini tuh bukan karena dia mandiri, tapi karena dia mandiri, dia tuh jadi memiliki keangkuhan hidup dan menganggap dirinya itu, oh, aku lebih hebat. Jadi aku bisa ngelakuin semua hal yang jadi aku melakukan semua hal itu karena kekuatan aku sendiri, bukan karena ada sesuatu yang hebat di baliknya. Dia kayak Tuhan ya yang merasa, jadi dia sering kayak merasa paling benar, kayak merasa meremehkan, jadi dia sering meremehkan orang lain. Jadi itu sih biasanya yang dimaksud dengan keangkuhan hidup. Nah, setelah kamu dengerin penjelasan aku itu, jadi menurut pandangan kamu di sini, keangkuhan hidup itu pasti dosa atau enggak sih menurut kamu pribadi? Kalau begitu, iya, menurut saya keangkuhan hidup adalah sebuah dosa. Karena misalnya jika seseorang dia saking pikir bahwa dia sendiri itu lebih benar dibanding sama orang lain,
itu sudah dalam dosa sombong, ya kan? Dan ada juga perilaku meremehkan orang lain, itu dalam Islam juga tidak boleh dilakukan. Kalau Ya. menurut aku dalam agama aku ini keangkuhan atau nggak butuh Tuhan ini adalah bukan sebuah hal yang dosa. Jadi Buddha itu bukan Tuhan atau penyelamat yang wajib disembah dalam agama aku. Tapi kita cuma menggunakan ajaran atau dharma dari dia sehingga kita bisa melanjutkan hidup kita dengan baik gitu sih. Kalau kemandirian palsu itu kan sikap nggak butuh siapa-siapa ya. Iya. Nah, bahkan kayak kita nggak butuh Allah. Sedangkan kalau di Islam, di Al-Quran lebih tepatnya, itu dijelasin kalau misalnya manusia itu lemah dan selalu bergantung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin kalau kemandirian palsu itu kurang tepat kali ya di agama. Oh jadi gitu ya. Jadi sebenarnya ternyata banyak pandangan juga ya tentang keangkuhan hidup ini. Nah dari kita sendiri menurut agama kita, kalau keangkuhan hidup itu termasuk dosa karena keangkuhan hidup itu merupakan sikap seseorang di mana seseorang tersebut tuh merasa sombong, merasa dirinya lebih hebat dari orang lain, merasa paling benar dan bahkan seringkali meremehkan orang lain. Seseorang dengan keangkuhan hidup itu biasanya juga menolak bantuan atau masukan dari orang lain gitu. Nah, salah satu contoh yang paling mudah dari keangkuhan hidup itu kemandirian palsu. Dari kemandirian palsu ini tuh sebenarnya sikap dimana mengandalkan seseorang tuh terlalu mengandalkan diri sendiri sehingga tidak butuh bantuan Tuhan dalam mengambil keputusan-keputusan di dalam kehidupan mereka. Atau seseorang yang mempunyai sikap seperti ini tuh dia bakal merasa kalau dia tuh tidak butuh orang lain atau tidak butuh Tuhan, dan dia juga nggak bakal berusaha untuk terlibat dalam komunitas sehingga orang tersebut juga bakal meyakini apa yang menurut dia benar dan tidak mau mendengarkan pendapat atau saran dari orang lain gitu. Loh, kemandirian itu bukannya wajar ya? Kan kita sebagai manusia harusnya mandiri. Kenapa di agama kalian malah dosa ya? Iya, bener banget sih. Tapi kemandirian itu kalau di agama kita ada dua arti. Jadi bisa jadi kemandirian sehat, dan salah satu lagi itu tadi yang kemandirian palsu. Nah, kalau kemandirian sehat ini misalnya kita contoh sebagai manusia kita bertanggung jawab untuk melakukan sesuatu dan bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Tapi ada juga kemandirian palsu yang itu artinya kita nih ngelakuin sesuatu, tapi kita tuh gak minta pertolongan Tuhan. Sedangkan kalau di agama kita itu semua itu berasal dari Tuhan, dan kita percaya kalau misalnya Tuhan lah yang bantu hidup kita. Jadi kalau tanpa Tuhan kita tuh sebenarnya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi sesuai juga dengan ayat Amsal 3 ayat 5, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Artinya kayak kalau misalnya kita melakukan suatu hal, kalau kita bekerja sendiri kadang tuh jadinya hasilnya malah bisa jadi lebih jelek daripada kita ngandelin Tuhan kayak gitu. Jadi masalahnya bukan di mandiri aja, tetapi ketika manusia menjadikan dirinya tuh sumber utama di kebenaran atau kekuatannya. Jadi itulah yang salah. Nah, padahal ya kalau di kebenaran firman di agama kita, terutama di Alkitab, keangkuhan hidup ini tuh udah banyak loh di ayat-ayat kayak sebenarnya itu berdosa. Nih, ada beberapa ayat yang kita masukin di poster ini. Yang pertama itu dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akulah Dia dalam segala waktumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Yang artinya kita tuh harus percaya sama Tuhan dalam setiap langkah kita. Kalau misalnya kita sendiri nggak percaya, itu artinya perjalanan kita tuh sebenarnya nggak disertai gitu loh sama Tuhan, dan malah bisa berbelok ke arah yang tidak baik gitu. Kemudian yang kedua adalah Roma 14 ayat 7. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Nah, ini juga bisa kaitin mungkin dengan sesama kita ya. Kayak kita tuh nggak mungkin hidup sendiri dan nggak mungkin juga mati sendiri. Pasti kita perlu bantuan orang lain di sekitar kita, dan terutama banget pasti kita butuh bantuan Tuhan untuk melanjutkan kehidupan kita gitu. Dan kemudian yang ketiga itu dari Yakobus pasal 4 ayat 10 yang isinya rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan Ia akan meninggikan kamu. Artinya nih kalau misalnya kita hidup di luar Tuhan dan kita tuh kayak meninggikan diri kita sendiri, kita tuh gak bisa gitu loh, karena kita gak boleh ninggin diri kita sendiri, karena hidup kita aja milik Tuhan. Kenapa kita meninggikan diri kita sendiri bahkan di atas Tuhan? Betul. Nah kalau misalnya kalian atau kita sendiri pun bergumul dalam dosa ini, ada beberapa solusi yang dapat kita lakukan supaya kita berhenti melakukan dosa ini terus-menerus. Yang pertama, jika dosa ini disebabkan karena luka batin, maka disarankan untuk
kita pergi ke ahli seperti psikolog supaya kehidupan kita ini juga bisa diawasi dengan oleh seseorang yang profesional gitu. Kedua, kita juga harus belajar untuk bersyukur, bukan sekedar menerima dan menikmati berkat-berkat saja, karena berkat-berkat yang ada di dalam kehidupan kita itu sebenarnya dari Tuhan loh. Yang ketiga, kita perlu belajar menerima bahwa diri kita sendiri itu salah. Nah, mungkin untuk beberapa orang menerima kalau diri kita bisa salah itu merupakan sesuatu hal yang sulit, tapi perlu kita sadari bahwa kita di dalam hidup ini tuh pasti bersama-sama orang lain, dan pastinya kita juga bisa salah. Maka dari itu jangan tinggi hati sampai-sampai kita tidak mau disalahkan gitu. Yang keempat, kita juga bisa melatih diri kita untuk tidak menilai diri dari pengakuan saja. Jadi mungkin di dalam dunia ini banyak pengakuan yang bisa diberikan manusia lain kepada kita, tapi kita perlu ingat kalau bukan hanya pengakuan itu aja yang berarti di hidup ini, melainkan Tuhanlah yang lebih berarti di kehidupan ini. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk terus berdoa dan mengandalkan Tuhan, karena kita ini bukanlah siapa-siapa tanpa kekuatan Tuhan. Oke, berarti di agama kalian juga termasuk dosa ya. Aku mau nanya lagi, menurut kalian apa sih dampaknya kalau seseorang tuh terus melakukan hal tersebut gitu? Oke, kalau menurut aku dampaknya itu orang bisa jadi dia lebih nyaman merasa sendiri, sulit terbuka. Nah, karena sulit terbukanya ini, dia juga jadi kehilangan relasinya. Dan selain itu orang ini juga jadi lebih tertutup dan kurang bersyukur. Kalau dalam Islam juga udah disebutin kalau kesombongan ini bisa menghalangi seseorang dari kebenaran sih. Jadi kita juga jangan sombong dan terus merendah diri aja. Menurut aku poster yang kamu bikin ini udah baik ya, sudah mencakup semua cara untuk mematikan dosa yang kita buat gitu ya. Pandangan aku ini berubah karena tentang dosa keangkuhan hidup, karena menjelaskan bahwa keangkuhan bukan hanya sikap sombong, tapi juga kondisi batin yang membuat orang menolak masukan, kurang bersyukur, dan sulit berubah. Kalau menurut aku posternya bagus sih, isinya cukup menginspirasi. Karena juga sebenarnya ini mengingatkan sesuatu yang sebenarnya Islam juga udah ngajarin, yaitu yang menjauhi kesombongan dan memperbaiki diri. Jadi menurut aku pesannya relevan banget sih. Menurut saya dari awal saya sudah setuju bahwa iya, keangkuhan apa ini namanya? Keangkuhan hidup itu memang sebuah dosa, dan di Islam juga kita diajari untuk menghindarinya, karena kebetulannya kita diajari bahwa semua hal yang terjadi di hidup kita, meskipun itu dari tindakan dan usaha kita, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Jadi meskipun misalnya nih ada orang yang mencapai prestasi luar biasa dari usahanya, tindakannya, latar belakangnya dan segala macam, dari belakang semua usaha itu, jika tidak diperbolehkan oleh Allah SWT, itu maka tidak akan terjadi. Jadi itu satu. Dan kedua, iya, setelah saya baca poster ini, saya setuju karena kebetulan saja banyak hal dari solusi yang dari luar mungkin kebenaran firman, tetapi langsung ke terapan logis dan praktiknya, itu kita sama yang diajarkan dalam Islam. Seperti kita diajar untuk rasa bersyukur, ya kan? Jadi bukan sekedar menerima dan menikmati berkat. Lalu juga kita diajari untuk belajar dari orang lain. Jadi meskipun kita bisa jadi nih dibandingin sama orang lain, jika kita pengalamannya lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak, bukan berarti kita lebih dari orang itu. Karena dari Allah SWT, semua manusia itu dibuat secara sesama, adil, ya kan? Tidak ada yang lebih bagus daripada orang lain, ya. Saya sendiri mungkin dari pengalaman saya sangat kompetitif dalam hobiku seperti latihan fisik. Meskipun saya lebih kuat dari orang lain, kadang-kadang saya tidak akan meremehkan mereka, karena saya menerima bahwa meskipun itu yang ada berada saya, kuat saya, itu dari hasil usaha saya, latihan fisik tiap hari, disiplin. Misalnya saya berhenti latihan, mereka bisa saja mencapai tingkat saya juga kan. Oleh karena itu saya sangat bersedia untuk belajar dari orang lain, meskipun tingkat
tingkat kemampuan mereka. Oke, terima kasih banget ya teman-teman atas sharingnya. Gak cuma kalian doang yang belajar, tapi kita berdua juga belajar lebih banyak tentang beberapa pandangan tentang dosa gitu. Nah, kami berharap dari penjelasan kami ini bisa menginspirasi kalian atau bisa memperluas wawasan kalian mengenai cara mematikan dosa. Oke, thank you banget ya teman-teman udah mau ngobrol-ngobrol sama kita, udah mau berbagi pandangan terkait dosa, terutama terkait kemandirian palsu. Semoga dari obrolan kita hari ini bisa menjadi pandangan baru juga buat kalian. Thank you. Thank you.